overthinking. Diremehkan sama orang lain itu bisa jadi sesuatu yang positif atau negatif tergantung bagaimana kamu menyikapinya. Jadi, dengan kata lain, kamu selalu bisa menjadikannya sebagai sesuatu yang positif. Bersikap masa bodoh aja nggak cukup untuk menyikapi hinaan itu karena kamu harus menganalisa dari mana perlakuan orang lain kepadamu itu berasal. Tidak semua kritikan dari orang lain itu adalah bentuk ekspresi mereka meremehkan kamu karena ada juga orang yang melihat sesuatu yang salah dari kamu dan berusaha untuk mengatakannya kepada kamu, namun dengan cara yang kurang menyenangkan. Jadi, penting untuk membedakan antara tujuan mereka menyampaikan kritikan tersebut dengan bagaimana cara mereka menyampaikannya kepada kamu. Tetapi, orang-orang yang berusaha meremehkan kamu biasanya berlandaskan pada kebencian yang memang bertujuan untuk menjatuhkan kamu dengan berbagai cara selagi mereka bisa. Perlakuan mereka itu nggak bisa disikapi dengan pasif menerima begitu aja tindakan kurang ajar yang mereka lakukan kepada kamu. Di sini, kita akan belajar cara yang efisien untuk membuat orang lain menyesal karena sudah meremehkan kamu. Di saat seseorang meremehkan kamu, mereka berharap supaya kamu menerimanya dengan inferior. Mereka ingin mendominasi diri kamu dengan cara merendahkan posisi kamu, tetapi di saat kamu tidak memberikan reaksi apa-apa terhadap remehan dari mereka, maka dinamikanya menjadi berubah. Kamu akan menampilkan sebuah aura yang tidak mudah tergoyahkan oleh apapun. Ini hal yang berbeda dengan bersikap pasif karena ini adalah strategi di mana kamu tidak memberikan respon atau reaksi yang diharapkan oleh orang yang menghina kamu dengan buruk. Dengan demikian, kamu akan menghancurkan kepercayaan diri serta kepuasan orang yang telah menghina kamu dengan buruk. Saya akan menjelaskan lebih mendalam lagi nantinya tentang hal-hal yang bisa membuat kamu bersikap non-reaktif dengan lebih baik lagi. Tetapi, hal yang perlu kamu ingat di sini adalah untuk tidak menyikapi hinaan dari orang lain secara spontanitas dengan emosi sesaat. Kamu hanya akan terlihat kayak anak kecil yang masih belum matang. Jangan berikan sedikit pun kepuasan kepada orang yang meremehkan kamu dengan cara ngeladenin pola pikir sampahnya dia dengan logika. Disinilah diam kamu akan menjadi senjata yang kuat dan ampuh. Jadi, jangan sekali-sekali bersikap reaktif. Ketika kamu semakin mendalami suatu hal, semakin kamu merasa tidak tahu apa-apa. Di atas langit ternyata masih ada langit, tetapi orang-orang yang bodoh berpikir kalau mereka itu adalah langitnya. Keterbatasan mereka untuk melihat apa yang melampaui batas pikirannya membuat mereka merasa pintar. Fenomena yang populer ini disebut dengan The Dunning-Kruger Effect dan banyak studi ilmiah yang mendukung kebenaran teori tersebut. Hal yang sama juga terjadi di saat seseorang meremehkan kamu. Kecenderungan mereka untuk merasa lebih baik dari kamu menyebabkan egonya meledak dan akhirnya menghakimi kamu tanpa pemahaman yang mendalam. Cobalah kamu untuk memahami hal ini dengan seksama. Gak ada satupun hal yang dilakukan seseorang yang bahkan tidak memahami sama sekali prioritas dan tujuan kamu layak untuk mendapatkan perhatian khusus dalam kehidupan kamu. Ada banyak faktor yang membuat mereka begitu agresif dalam menghakimi orang lain. Bisa karena kebiasaan, kondisi lingkungan, ataupun pola pikirnya. Tetapi, faktor yang paling utamanya adalah kosongnya kepercayaan mereka dengan diri sendiri. Dikarenakan tidak adanya pencapaian dan hal menarik yang terjadi dalam hidupnya. Mereka akan melakukan apapun untuk mengisi kekosongan itu dan cara yang paling mudah adalah untuk membuat orang lain merasa lebih rendah daripada dirinya. Kebanyakan orang begitu ahli dalam menghakimi kekurangan orang lain namun tidak mampu mengoreksi dirinya secara objektif. Jadi, kamu nggak perlu menghabiskan energi mental kamu dengan menganalisa dan menghakimi komentar negatif orang lain tentang kehidupan kamu. Semua yang terjadi dalam hidupmu, itu terjadi dalam pikiranmu. Masalahnya, kamu terlalu banyak memberikan porsi lebih untuk hal-hal sampah seperti opini random dari orang lain tentang kehidupan kamu. Sepanjang hari sampai kamu mau tidur selalu memikirkan komentar negatif dari seseorang yang meremehkan kamu. Koplo. Mengatasi overthinking, insecure, dan depresi itu sesimpel mengubah kondisi pola pikirmu. Jangan beri ruang untuk hal-hal nggak berguna yang tidak layak untuk berada di sana. Oleh karena itu,
kamu memerlukan sebuah tujuan yang lebih bermakna untuk diprioritaskan. Seseorang yang tidak memiliki tujuan akan mendistraksi dirinya dengan kenyamanan. Saya nggak tahu apa masalah pribadi kamu atau bagaimana kondisi saat ini yang sedang kamu jalani. Tetapi, satu hal yang pasti adalah bahwa kita semua merupakan sebuah harapan dari orang-orang yang menggantungkan nasibnya di pundak kita. Orang tua ataupun keluargamu saat ini menginginkan yang terbaik yang bisa kamu lakukan untuk mereka. Jadi, di saat kamu bisa memaknai dengan baik prioritasmu saat ini, kondisi pikiran kamu akan beradaptasi dengan sistem baru yang kamu tekapkan ke dirimu sendiri. Kapasitas dari instrumen otak kita ini begitu luar biasa, jadi jangan sia-siain potensi alami yang kamu miliki ini dengan percuma. Fokuslah pada perjalananmu dan biarkan hasil yang berbicara. Actionmu akan berbicara lebih kuat dibandingkan kata-katamu. Buktikan kepada mereka yang telah meremehkan kamu dengan hasil yang tak terduga dari arah yang tidak disangka-sangka. Untuk melakukan itu, kamu perlu untuk menghilang. Berproseslah di dalam keheningan. Ini yang sering saya tekankan di channel ini. Berikan dirimu waktu selama 6 bulan ke depan untuk melakukan sebuah misi yang spesifik guna meraih tujuan apapun yang kamu inginkan. Tetapi, ada satu hal penting yang harus kamu ingat. Ketika tujuanmu itu sudah menjadi kenyataan, jangan pernah berusaha untuk memamerkannya kepada siapapun secara terbuka. Stay humble. Kamu akan selalu menjadi fakir ilmu dan gak tahu apa-apa. Dengan begitu, segalanya akan menjadi peluang untuk belajar. Silakan bergabung dengan channel ini yang senantiasa membantu kamu untuk berproses di dalam keheningan dan saling menguatkan satu sama lain. Bagi kamu yang telah bergabung, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Saya telah menyusun rencana besar ke depannya untuk kemajuan channel ini karena bagi saya, ini lebih dari sekedar channel. Ini adalah jalan keluar dari dunia narsistik yang penuh dengan standar-standar konyol dan filter-filter individu yang penuh dengan kebohongan. Ini semua adalah penyakit dan saya memberikan penawar yang terbaik yang bisa saya berikan. Saya nggak mungkin mencapai ini semua sendirian, jadi terima kasih banyak atas dukungan kamu selama ini. Ketika kamu tahu secara pasti kapasitas dari kemampuan diri kamu sendiri, mustahil rasanya untukmu memperdulikan opini orang lain yang meremehkan kamu karena kamu adalah ancaman bagi mereka. Setiap laki-laki harus memiliki kapasitas untuk menjadi sebuah ancaman bagi orang-orang yang telah memperlakukanmu dengan buruk. Tetapi, jangan sampai kamu salah paham. Saya nggak bilang supaya kamu melakukan hal buruk dan keji kepada orang lain, bukan. Menjadi ancaman tidaklah sama dengan menjadi seorang kriminal. Menjadi sebuah ancaman adalah kemampuan kamu untuk mempengaruhi orang lain, untuk bertindak dan memikirkan sesuatu sesuai prediksi kamu tanpa mereka sadari. Biar saya jelaskan. Di saat orang lain meremehkanmu, maka mereka telah menjadi targetmu yang mudah untuk diperkirakan. Jadi, biarkan mereka tetap berpikir demikian tentang dirimu karena mereka tak akan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Keadaannya akan segera berbalik di saat kamu melampaui persepsi mereka tentang dirimu. Ini trik psikologis yang sangat membantu kamu untuk melampaui keterbatasanmu sendiri karena kondisi mental kamu akan bekerja lebih baik di bawah tekanan dan urgensi yang jelas. Sekali lagi, kamu perlu untuk menyendiri dan melakukan sebuah comeback di dalam keheningan tanpa diketahui siapapun. Apapun yang terjadi, kamu akan selalu menjadi ancaman yang serius bagi siapapun yang meremehkan kamu dengan buruk. Memaafkan orang lain akan menjadi opsi superior yang bisa kamu miliki. Memaafkan orang lain bukan semata-mata karena mereka layak untuk dimaafkan, tetapi kamulah yang layak untuk menjalani hidup yang tenang. Disinilah kebijaksanaanmu itu akan tumbuh. Ada kalanya kamu harus bersyukur atas perlakuan buruk orang lain kepada kamu karena itu yang membawa kamu ke titik ini meskipun dengan cara yang tidak kamu senangi. Namun biar bagaimanapun itulah proses yang kamu butuhkan. Seperti yang saya katakan di awal bahwa kamu selalu dapat menjadikan perilaku orang lain yang telah meremehkanmu dengan buruk sebagai hal yang positif. Setiap manusia memiliki empati dan hati nurani yang kurang lebih sama antara satu dengan yang lainnya, termasuk orang-orang yang telah merendahkanmu dengan buruk. Saat ini mungkin mereka membenci kamu, tetapi tidak ada kondisi yang bersifat permanen.
Kemungkinan yang akan terjadi adalah antara mereka menyesal karena telah meremehkan kamu atau mereka malah semakin sakit hati dan merasa dengki melihat kamu berhasil. Itu semua nggak penting karena yang terpenting adalah kamu telah menaklukkan respekmu terhadap diri sendiri dan itu hal yang terbaik yang bisa kamu dapatkan dari pengalaman ini, King.